Assalamualaikum, halo saya Abdul. Ini adalah konten baru yang lagi-lagi soal komik yang hubungannya dengan dunia koleksi tentunya. Khususnya komik-komik Amerika dari DC ataupun Marvel yang saya koleksi. Sebelumnya mohon maaf jika videonya tidaklah keren, karena jujur, skill saya masih cetek dan saya cuma ditemani HP ini buat merekam dan ngedit. Oke, konten ini bentuknya akan semacam preview singkat dari komik-komik yang saya koleksi secara fisik. Tapi di episode perdana ini khusus, saya ingin membahas secara umum istilah-istilah dalam dunia koleksi komik. Mungkin bisa menjadi salah satu referensi teman-teman yang ingin koleksi ataupun ilmu baru bagi orang-orang baru. Mohon dipahami saya bukanlah expert atau ahli di dunia koleksi komik karena saya masih sangat muda di dunia ini, masih 3-4 tahun ini mengoleksi. Itu pun saya mengoleksi yang komik-komik yang saya suka, yang saya gemar dari cerita ataupun karakternya. Tapi semoga informasi ini berguna dan jika ada salah mohon maaf dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, kita masuk ke episode pertama. Sebelum membahas edisi cetak, saya mau bahas dulu soal comic books run. Istilah comic books run ya. Run di sini maksudnya bukan lari ya. Maksudnya satu seri komik yang dikerjakan satu tim yang sama dari awal hingga akhir cerita selama beberapa tahun secara konsisten. Jadi contoh di komik Ultraman ini ada nama-nama di bawah sini. Ini adalah tim yang akan mengerjakan seluruh komik The Rise of Ultraman dari awal hingga akhir. Dalam satu run sebuah franchise komik, kita ambil contoh Batman atau Ultraman di sini. Tim utamanya dikerjakan misalkan 3 orang, satu penulis utama, satu artis utama atau yang menggambar komiknya, dan satu koloris yang bertugas mewarnai gambar komiknya. Dan ini bisa lebih dari 3. Kadang ada letterer yang bertugas untuk memberikan gaya huruf dan efek tulisan di komik dan lain-lain ya. Jadi itu adalah istilah dari comic books run. Jadi jika teman-teman ada baca di Google atau mendengarnya, itu adalah penjelasannya. Issue. Ada berbagai istilah untuk berbagai cetakan di dunia komik. Walaupun secara umum dipakai juga untuk berbagai cetakan buku. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah dengar atau baca di internet soal issue, collected, TPB atau HC, bahkan omnibus. Kalau ada yang bahas komik DC atau Marvel di grup-grup. Nah, saya akan coba jelaskan dan kenalkan, kemudian menjabarkan satu-satu secara singkat. Issue itu gampangnya kalau teman-teman biasa baca manga atau komik Jepang, ada tuh rilisan per chapter dengan sedikit jumlah halaman yang keluar per minggu atau bulanan. Nah, di industri komik Amerika juga sama aja. Tapi komik-komik reguler ini biasanya rilis dulu berbentuk issue yang diedarkan di toko-toko komik atau media digital yang berafiliasi dengan mereka. Berbeda dengan komik Jepang yang rilisnya di chapter-chapter di majalah-majalah komik ataupun di internet. Contohnya seperti ini. Ini adalah issue nomor 1 dari komik The Rise of Ultraman yang dirilis oleh Marvel dan dikerjakan oleh tim yang mereka bentuk. Jadi komiknya seperti ini, diplastikin seperti ini. Ini adalah komik issue namanya, seperti ini. Jadi tipis sekali. Di dalamnya seperti ini, ada iklan-iklan juga. Jadi kertasnya seperti ini. Jika teman-teman dulu beberapa tahun lalu mungkin yang tahun 90-an mungkin kenal dengan format-format komik seperti ini. Dulu banyak. Jadi di dalam halamannya ada iklan-iklan seperti ini. Kayak gini. Ini adalah versi issue dari komik-komik Amerika. Biasanya isu-isu ini ditandai dengan tanda pagar di depan angka serinya biar gampang dikenali serinya. Kalau teman-teman cari di internet, teman-teman bisa pakai tanda pagar tersebut, kemudian nama komiknya akan gampang ditemukan di marketplace. Di dunia koleksi komik sepengetahuan saya, rilisan inilah yang paling banyak diburu oleh para kolektor. Entah karena isi komiknya, cerita komiknya, produksi di belakangnya, artis interiornya atau penggambar komiknya, ataupun gambar sampulnya atau cover artnya, yang biasanya untuk cover art ini digambar oleh beberapa orang yang berbeda untuk satu jilid komik rilisannya. Jadi nilainya di situ untuk diburu dan dikoleksi. Setahu saya di dunia koleksi komik isu ini bahkan ada kurator yang resmi menilai komik-komik teman-teman yang teman-teman koleksi. Jadi nanti akan lebih bernilai seperti benda seni lainnya.
Zaman dulu kalau teman-teman ingat, sebelum komik-komik Jepang menyerbu pasaran, Indonesia pernah dibanjiri dengan komik-komik rilisan isu ini. Entah dulu dijual terpisah, ataukah dijual dalam bentuk bonus produk. Saya masih ingat dulu punya komik Superman hadiah sabun mandi kalau nggak salah. Dari isu, kita naik ke istilah collected atau collected issue. Saya mengkategorikan versi ini jadi 3, walaupun ada beberapa macam, tapi umumnya 3 versi ini banyak beredar di Indonesia secara umum. Jadi yang tadi ini adalah issue, terus yang di bawah ini juga issue, tapi berbeda. Issue yang tadi itu reguler, ini punya reguler, cuman cetakannya lebih eksklusif, sampulnya lebih premium, dan kertas dalamnya juga lebih baik daripada yang versi reguler tadi. Ini dari black labelnya DC Comics ya, dan harganya pun lebih mahal daripada versi issue yang tadi. Tapi untuk harga, untuk versi issue itu bergantung lagi dari cover art ataupun kelangkaan komiknya. Oke? Jadi di bawah ini ada House of M dari Marvel. Ini adalah collected issue. Collected itu adalah kumpulan-kumpulan isu komik yang dijadikan satu buku koleksi, biasa juga disebut graphic novels, atau kalau di manga Jepang atau komik Jepang namanya tankobon. Bentuk dari cetakan collected ini biasanya ada 2 macam. Pertama trade paperback, seperti yang teman-teman lihat di depan, atau trade, atau kalau di dunia jual beli internet disebut TP atau TPB. Jadi bagi teman-teman yang tidak gemar atau mungkin tidak cocok, bahkan tidak sanggup menunggu tiap isu yang rilis bulanan kah atau 2 mingguan, ini adalah jalan terbaik untuk mengoleksi. Dan saya pun pribadi lebih banyak koleksi TPB ini daripada isu, karena satu story arc selesai, jadi terasa lebih mengalir aja ceritanya. Di atas TPB ada versi hardcover atau disingkat HC dengan harga yang sedikit lebih mahal dari TPB. Jadi biasanya satu versi collected issue itu untuk sebuah cerita ada 2 versi yang dirilis oleh publisher dalam bentuk TPB dan dalam bentuk HC atau hardcover. Jadi seperti ini hardcovernya. Hardcover sendiri seperti namanya hardcover ya, atau disingkat HC, punya sampul yang keras seperti ini. Jadi sampulnya dia lebih keras, berbeda dengan trade paperback atau TPB. Dan mereka biasanya datang dengan dust jacket kayak gini. Kalau teman-teman tahu dari komik-komik 90-an itu dulu di Indonesia, komik-komik Jepang biasanya pakai dust jacket seperti ini. Secara harga pun hardcover jelas lebih mahal daripada trade paperback. Dan kadang ada konten yang dimasukkan di hardcover tidak ada di versi TPB-nya, dan terkadang juga kertas versi hardcover berbeda dengan TPB. Buat teman-teman yang suka koleksi yang terasa lebih premium, bisa koleksi hardcover ini, tentu dengan harga yang berbeda ya. Jadi seperti inilah hardcovernya, biasanya lebih premium seperti ini. Ini adalah Superman Unchained, terbitan DC Comics, yang digambar oleh Jim Lee dan ditulis ceritanya oleh Scott Snyder. Di atas itu semua masih ada namanya Omnibus, versi collected dengan kualitas premium hardcover dengan jumlah halaman berkali-kali lipat dari TPB atau hardcover sendiri. Sedang saya tidak punya itu karena itu mahal. Dan biasanya Omnibus tidak berisi satu story arc aja dari isu-isu, tapi biasa datang dengan satu franchise. Ya, satu franchise dari comic book runs tersebut. Jadi misalkan ada satu franchise, contohnya Batman, anggaplah 5 volume TPB atau hardcover. Di Omnibus itu dikumpulin lagi jadi satu buku. Jadi presentasi Omnibus itu betul-betul premium dan betul-betul tebal. Jadi kalau teman-teman yang pengen langsung satu kali run, comic book run habis, beli itu. Dia kayak kamus tebalnya. Selain 3 versi itu masih ada namanya Deluxe, Absolute, dan lain-lain. Tapi ini hanya varian dari 3 bentuk di atas. Misalnya Deluxe lah. Jadi sebenarnya Superman Unchained ini adalah versi Deluxe.
Seperti teman-teman lihat, ini ada deluxe edition. Ukurannya sendiri deluxe itu lebih besar dari hardcover biasa, beda beberapa inci, beda beberapa senti lah istilahnya. Hardcover biasa itu cuma sebesar TPB sebenarnya, setinggi, selebar lah. Ini lebih tinggi, ya kan? Perbedaannya seperti ini. Absolute pun begitu, ada materi-materi yang berbeda di dalamnya, tapi sebagian besar sama aja dengan TPB atau hardcover. Jadi mungkin sampai di sini aja dulu untuk konten ini. Semoga teman-teman bisa paham, bisa menjadi referensi sedikit jika ingin mengoleksi ataupun cuma tambahan ilmu. Untuk kedepannya episode berikutnya, saya akan lebih konsentrasi ke per komik. Jadi nanti sistemnya saya tidak akan spoiler, mungkin ada tapi minor. Saya akan memberikan review dari komik-komik yang saya beli, mungkin bisa jadi tuntunan teman-teman jika ingin membelinya. Dan di dalam konten berikutnya, episode berikutnya, saya akan memberikan sedikit-sedikit istilah-istilah ataupun tips untuk mengoleksi komik-komik ini. Terima kasih telah menonton, semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.